Eksekutif Rumah Milenial Indonesia. Kegiatan ini sebenarnya kita sudah rancang sekitar 1 bulan terakhir ini karena ada banyak hal yang kemudian perlu kita lakukan, utamanya pendidikan bagi pemimpin muda yang harus terus berjalan walaupun masa pandemi. Kenapa kita mengambil sekolah kebijakan publik? Karena memang banyak yang kita alami saat ini bahwa pemimpin muda saat ini banyak yang memiliki kurang dalam kemampuan keterampilan, utamanya dalam menghasilkan kebijakan publik. Jadi pemimpin muda banyak yang tidak mengetahui bagaimana menghasilkan suatu kebijakan publik, bagaimana partisipasinya pemimpin muda ini dalam menghasilkan kebijakan publik, sehingga kemudian tidak hanya domain dari kebijakan publik itu tidak hanya dimiliki oleh pemerintah saja, tapi juga masyarakat sipil bisa berpartisipasi dalam memberikan solusi analisis terkait kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Utamanya nanti pemimpin-pemimpin. Jadi ada beberapa dari peserta ini memang kita pilih orang-orang yang kemudian mempunyai track record pernah melakukan kepemimpinan di lembaga masing-masing atau di daerahnya masing-masing. Sehingga kemudian kita harapkan ke depan orang-orang ini bisa memiliki kemampuan kebijakan publik yang kemudian bisa nanti dihasilkan pemimpin-pemimpin muda yang bisa menghasilkan kebijakan publik di daerahnya masing-masing. Saya kira tidak hanya di pemerintah nasional, di pemerintah daerah juga perlu kita kritisi kebijakan publiknya. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bang Devli selaku Direktur daripada Rumah Milenial Indonesia. Sekarang saya akan memberikan waktu kepada Bapak Asrorun Diam Soleh untuk membuka Sekolah Kebijakan Publik Rumah Milenial Indonesia ini. Kepada Bapak Asrorun Diam Soleh, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial untuk rekan-rekan semuanya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, ini kawan saya, Saad Sinurat, selaku inisiator dan juga sekaligus pendiri Rumah Milenial Indonesia. Rekan Devli Yuandika, Direktur Eksekutif Rumah Milenial Indonesia, rekan-rekan peserta webinar Sekolah Kebijakan Publik yang hebat calon pemimpin masa depan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas penghormatannya pada kesempatan sore hari ini bisa bersilaturahim, bisa bertemu, bisa bertatap muka dengan rekan-rekan semuanya. Dan forumnya juga luar biasa, Sekolah Kebijakan Publik, pesertanya juga luar biasa, calon-calon pemimpin bangsa. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kira di tengah situasi COVID-19, ciri pemimpin itu adalah selalu mengambil faidah atas segala kondisi yang ada. Bagaimana kita melipat gandakan faedah dan juga manfaat di tengah kondisi yang menurut sebagian orang ini kondisi keterbatasan yang melahirkan kesempitan-kesempitan. Nah, bagi kita kaum muda, ujian kepemimpinan kita dengan kreativitas, inovasi, membalikkan musibah ini sebagai berkah. Nah, hanya orang-orang yang kreatif, inovatif, yang bisa menjadikan peristiwa apapun menjadi kebaikan baginya. Nah, bagi kita dalam kondisi situasi apapun ya baik-baik saja, sepanjang kita memiliki
inovasi, memiliki kreativitas, dan memiliki cara pandang positif terhadap realitas. Realitasnya sama, ada wabah COVID-19. Tetapi bagi orang yang memiliki cara pandang negatif, maka ini akan menjadi kesulitan, ketakutan, bahkan menjadi malapetaka bagi dia. Sampai kita lihat ada fenomena orang menolak jenazah sana-sini, kemudian protektif, nggak mau keluar, menjadi sangat tidak produktif. Tetapi di sisi yang lain ada kelompok masyarakat yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini dengan mengoptimasi seluruh potensi yang ada. Kreativitas, inovasi muncul. Dan salah satu wujud kreativitas dan inovasi ini adalah pertemuan pada hari ini. Sekolah Kebijakan Publik, murah, mudah, efisien, efektif, dan dengan mengadaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, saya kira ini ya yang pertama sebagai salam silaturahim, salam milenial kita. Karena salah satu tanda kita sebagai milenial ya adaptif terhadap perubahan. Perubahan itu sudah kodrati, sudah given, dan siapa yang adaptif terhadap perubahan, dia yang akan bertahan. Karena hari ini proses perubahan begitu cepat, maka siapa yang melakukan proses transformasi dengan adaptasi perubahan, mengikuti kecepatan perubahan teknologi informasi, maka dia yang akan settle. Ini kunci sebenarnya. Kalau kemarin kita berbincang soal antisipasi menghadapi era 4.0 misalnya. Sekarang sudah tidak relevan lagi karena kita sudah berada di dalam itu dan kita berbincang bagaimana akselerasi transformasi dengan pemanfaatan media digital yang semakin masif. Bisa jadi di antara kita sudah familiar dengan teknologi Zoom ini jauh sebelum adanya COVID-19. Tetapi tandemnya belum cukup banyak, sehingga proses pemanfaatannya juga relatif terbatas. Tetapi dengan COVID-19 ada masifikasi kesadaran atau literasi digital untuk kepentingan pemanfaatannya, maka kemudian kita memperoleh tandem yang masif juga sifatnya. Sama dengan ketika kita mulai mengenal marketplace dengan teknologi yang berbasis digital. Secanggih apapun teknologi itu, kalau tidak masif sifatnya, kalau tidak cukup literasi di kalangan penggunanya, maka itu juga tidak optimal penggunaannya. Akan menjadi optimal ketika itu menjadi kesadaran kolektif dan menjadi culture di dalam satu komunitas. Kita bayangin kalau Bukalapak, si Ahmad Zaki mendevelop dengan teknologinya, membuka lapak-lapak marketplace, teknologinya canggih, tapi kalau tidak disertai dengan literasi digital usernya, maka nothing. Nah, demikian juga kita ketika organisasi, kita masuk mengikatkan diri di dalam komunitas rumah milenial, maka tanggung jawab pertama kita adalah membangun literasi secara kolektif. Membangun mindset yang sama, paradigma yang sama. Kalau ideologi di dalam rumah milenial hanya dimiliki oleh CEO, hanya dimiliki oleh direktur eksekutif, secanggih dan sehebat apapun dia, maka itu nothing kalau tidak disertai dengan deliver ide, gagasan itu ke seluruh komunitas. Apa artinya? Yang pertama, soal
kebijakan publik itu adalah soal latihan bagaimana how to influence, bagaimana mempengaruhi. Kemudian bagaimana juga mendeliver gagasan. Tetapi yang perlu difahami, transformasi gagasan ini kepada orang yang memiliki akal budi. Maka harus ada pendekatan dan juga sentuhan yang memahami karakter individu-individu kita sebagai Homo sapiens, sebagai manusia yang cerdas, manusia yang memiliki pribadi, manusia yang memiliki akal budi, manusia yang memiliki lingkungan yang beragam. Maka kunci berikutnya adalah soal inklusivitas, soal keterbukaan, sekaligus juga pemahaman atas realitas perbedaan, diversity. Itu menjadi kunci di dalam komitmen kita membangun sebuah kebijakan publik di tengah masyarakat yang beragam. Karena keragaman itu sudah given, sunnatullah. Keragaman itu kita tercipta memang beragam. Maka sejauh mana dia memahami keragaman dan juga akrab dengan keberbedaan, maka sejauh itulah leadership akan muncul. Sejauh mana dan juga sedini mungkin pemahaman akan keberagaman dan kesediaan untuk menerima kebenaran dari manapun adanya, maka dia akan lebih dini di dalam menyiapkan sisi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu pada hakikatnya adalah kemampuan meramu dan juga saling memahami antar berbagai kepentingan yang berbeda, kita mampu menjembatani, mampu menjadi bridging, mengakomodasi seluruh keinginan, seluruh cara pandang yang ada di dalam komunitas masyarakat yang dipimpin. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita sudah memahami bahwa beragam itu adalah fitrah kemanusiaan kita, beragam dari sisi asal-usul, beragam dari sisi aspek gender, beragam dari sisi aspek agama, beragam dari sisi aspek ideologi, beragam dari aspek suku, bahasa, bangsa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita cara dan juga sekaligus juga mendudukkan keragaman itu? Ada kalanya keragaman itu sebagai sebuah pernik-pernik yang bisa dikompromikan, disatukan. Keragaman cara pandang, proses diskusi, bisa memperoleh titik temu. Ada satu titik temu yang mempertemukan di antara keragaman itu. Tetapi ada juga hal-hal yang bersifat prinsip yang nggak mungkin itu disatukan. Kalau terhadap hal-hal yang bersifat prinsip dan nggak mungkin disatukan, ya nggak usah dipaksakan untuk disatukan. Bagaimana penyikapannya? Kesepahaman atau understanding. Kita memahami bahwa kita berbeda. Maka kemudian muncul harmoni di tengah keberagaman itu. Muncul harmoni sehingga ada proses penghormatan antara satu dengan yang lain. Misalnya hal-hal yang terkait dengan teologis. Itu nggak mungkin disatukan. Saya Muslim, sahat Kristiani, nggak mungkin disatukan. Tetapi yang ada adalah kesepahaman di antara kita di dalam konteks teologis. Saya menghormati Anda punya teologi, sebagaimana Anda menghormati saya punya teologisnya. Tetapi hal yang terkait dengan aspek kemanusiaan, kita tidak ada sekat. Nah, dalam konteks inilah kemampuan kepemimpinan akan diuji sejauh mana dia mampu menerjemahkan heterogenitas, keragaman, dengan semangat inklusif, kesiapan untuk memberi dan juga menerima. Dan memahami mana wilayah-wilayah yang pada hakikatnya ada
Universal value, nilai-nilai yang bersifat universal yang kita harus berdiri menjadi satu komitmen. Nilai-nilai keadaban, nilai-nilai soal kejujuran. Ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi kondisi apapun itu harus dijaga. Tidak lekang oleh waktu serta oleh tempat, oleh ras tertentu, tidak. Itu adalah nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai etika yang bersifat universal. Tetapi bisa jadi ada hal-hal yang bersifat partikular yang kemudian kepatutannya, pelaksanaannya sangat terkait dengan perkembangan waktu, situasi, kondisi, tempat. Maka di dalam konteks ini yang muncul adalah kemampuan kita memahami dan juga melakukan adaptasi. Nah, ada wilayah yang bersifat partikular yang seperti ini, maka dia prinsipnya adalah dinamis. Implementasinya sangat terkait dengan kekinian dan juga kedisinian. Nah, baru kemudian masuk yang ketiga, yang memperkuat konteks kebaruan di dalam aktivitas kita berbangsa dan juga bernegara, yaitu dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi hari ini. Ketika inklusivitas menjadi salah satu kata kunci dan perkembangan teknologi informasi komunikasi mendorong proses akselerasi atau percepatan pemahaman inklusif terhadap diri kita, karena salah satu ciri khas dari perkembangan teknologi informasi komunikasi ini adalah menjadikan kita borderless, menjadikan kita tanpa sekat, tanpa dinding, baik itu dinding yang terkait dengan pemahaman teologis, dinding yang terkait dengan sekat administratif, sekat bangsa, sekat sosial ekonomi, sekat desa kota. Semua terdestroy dengan keberadaan teknologi informasi komunikasi. Hari ini kita bisa bertemu tanpa ada halangan sekat kelas sosial, tanpa ada halangan jarak yang memisahkan kita. Saya yakin di antara kita ada yang di luar Jakarta, bahkan ada yang di pedesaan, tetapi kita bisa dipertemukan di dalam forum dengan memiliki kesempatan yang sama untuk proses mobilitas vertikal menjadi pemimpin, memperoleh akses informasi, memperoleh akses terhadap kekuasaan, memperoleh akses terhadap kesempatan ekonomi. Nah, ini yang menjadi ciri khas utama di dalam konteks masyarakat digital yang hari ini pasca COVID-19 ada proses akselerasi yang luar biasa menjadi masyarakat digital yang bersifat masif dan menyeluruh. Nah, rekan-rekan sekalian, yang terakhir yang mau saya sampaikan, ketika kita berbincang soal public policy untuk meneguhkan fungsi kepemimpinan di dalam diri menuju 2045, 25 tahun yang akan datang. 25 tahun yang akan datang, 100 tahun Indonesia, itu adalah momentum adik-adik sekalian. Kalau saya sekarang usia 44, kalau 25 tahun lagi, kalau masih dikasih umur panjang, berarti sudah 60 sekian. Ini sudah ya seusia Menko PMK, Menko sekarang lah, udah sangat senior. Nah, 25 tahun yang akan datang itu adalah usia adik-adik sekalian. Paling adik-adik sekarang usianya antara 20, 30, maksimal 30. Kalau 25 tahun ke depan, itu berarti usia 50 tahunan, 55, usia Presiden Jokowi sekarang. Dan
itu adalah usia emas kita. Pasti di antara peserta diskusi sejumlah 83 orang hari ini akan menjadi pemimpin tahun 2045. Nah, kalau ada nanti ingat pesan saya, komitmen keberagaman, inklusivitas, kesiapan menerima dari manapun asalnya, dan yang paling penting adalah kemampuan kita mengkompromikan hal-hal yang berbeda dalam konteks kebersamaan. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan soal leadership tadi, soal kepemimpinan. Sebelum kita berbincang soal kepemimpinan publik, pada hakikatnya individu-individu kita adalah pemimpin. Nah, seringkali, ini babnya soal refleksi, kepemimpinan dan juga fungsi kontrol kita. Seringkali akibat euforia dan membebankan urusan kepemimpinan publik itu kepada the others, seringkali kalau ada masalah, kita meng-the others-kan masalah. Oh, you sih nggak benar. Jarang sekali kita melihat inward looking, jangan-jangan saya berkontribusi di dalam ketidakbenaran kepemimpinan ini. Karena pada hakikatnya individu-individu kita adalah sebagai pemimpin di lingkungan kita masing-masing. Kita pemimpin organisasi, kita pemimpin komunitas, bahkan kita pemimpin terhadap diri kita sendiri. Nah, terlebih di dalam konteks masyarakat digital hari ini, pena kita, jari kita akan menentukan masa depan kita. Masyarakat digital akan merekam jejak kita. Teknologi digital yang kita gunakan adalah rekaman yang dengan mudah diputar oleh orang lain yang nanti akan menjadi referensi otentik mengenai siapa kita. Layakkah kita menjadi pemimpin atau tidak? Kalau kemarin-kemarin indikator kepemimpinan dan juga keterterimaan kita di dalam ruang-ruang publik itu dilihat dari formalitas ijazah kita, keahlian kita, kemudian lulusan mana kita, akses kampus, akses perkawanan, dan lain sebagainya. Hari ini, bukan ke depan, hari ini sudah mulai keterterimaan kita di dalam ruang-ruang publik tidak hanya didasarkan kepada dokumen formal yang mati, ijazah, sertifikat, dan lain sebagainya. Tetapi akan dilihat rekam jejak digital kita. Apa yang kita omongkan di dalam media sosial kita, apa yang kita perbincangkan di dalam grup-grup media digital kita, media sosial kita, apa yang di-upload, apa yang di-komen, dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan, khususnya multinasional, yang melihat profiling kita bukan dari dokumen yang kita kirimkan pada saat submit. Tetapi yang dilihat adalah rekam jejak digital kita. Dan apa yang sudah kita sampaikan ke ruang publik, itu nggak bisa ditarik lagi. Dengan mudah diambil, direkam, dan itu bersifat abadi. Nah, makanya menjadi penting sebelum kita berbincang kepemimpinan publik, sejauh mana kita memiliki daya tahan, sejauh mana kita memiliki kesiapan terhadap kepemimpinan individu kita. Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bermuamalah di dalam media digital, itu bagian dari fungsi kepemimpinan diri. Kepemimpinan diri adalah kemampuan kita mengendalikan aktivitas kita, bersikap, bertutur kata, bertindak, dikontrol oleh akal, kapan kita menyampaikan sesuatu,
kapan kita menyampaikan protes, kapan kita menyampaikan pendapat, kapan tahu kapan kita berada di dalam ruang private, kapan kita berada di dalam ruang publik. Nah, akibat euforia pemanfaatan media digital, semua kita digitalkan, semua kita online-kan. Nah, kalau media online sifatnya adalah public space, ruang publik. Sementara ada hal-hal yang bersifat private, bersifat internal. Nah, kadang karena euforia, pokoknya kita webinar, kita pertemuan, nanti kita online-kan, nanti kita YouTube-kan, nanti kita sebar pertemuannya. Padahal yang didiskusikan adalah hal-hal yang bersifat internal, hal-hal yang bersifat domestik. Nah, itu seringkali menyebabkan problem. Bisa jadi kontennya benar, tetapi karena tempatnya nggak benar, maka berakibat pada hal yang tidak benar. Kita berenang, boleh nggak? Boleh. Kita merekam aktivitas renang, boleh nggak? Boleh. Tetapi merekam aktivitas renang dengan pakaian renang terbuka, kemudian kita tempatkan di ruang publik, tentu itu bermasalah secara etika sebelum kita berbincang soal hukum. Nah, rekan-rekan sekalian, kepemimpinan individu ini menjadi kunci di dalam konteks persiapan memasuki kepemimpinan yang bersifat publik. Tetapi di dalam antara kepemimpinan individu, kepemimpinan publik, ada fase di mana kita harus masuk, tetapi belum cukup orang mempersiapkannya. Kepemimpinan individu, kepemimpinan publik, di tengah-tengahnya ada kepemimpinan domestik, kepemimpinan berbasis keluarga. Kita dilatih untuk mengelola perbedaan antar anggota keluarga. Itu adalah lingkungan terkecil dari satu bangsa. Di situ ada suami, di situ ada istri, di situ ada anak. Mereka memiliki cara pandang yang bisa jadi berbeda, tetapi bagaimana mengkompromis seluruh kepentingan itu di dalam mozaik kebersamaan. Itu adalah latihan kepemimpinan publik. Maka menjadi sangat naif ketika orang pengen menjadi pemimpin publik, tetapi menegasikan karakter dan juga sejarah di dalam konteks kepemimpinan yang bersifat domestik tadi. Maka 3 rangkaian ini satu kesatuan di dalam sekolah kepemimpinan publik dan juga pengambilan kebijakan publik yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat. Kuncinya yang terakhir, seluruh aktivitas kita bermuara kepada kemaslahatan publik. Policy yang diambil itu untuk kepentingan kemaslahatan publik. Kemaslahatan publik ini menjadi ruh di dalam kehidupan kita. Maka tiada lain yang lebih nikmat dan juga lebih bermanfaat dari hidup ini kecuali memberi manfaat buat sesama. Terima kasih, selamat sore. Dengan ini kita nyatakan Sekolah Kebijakan Publik yang diinisiasi oleh Rumah Milenial Indonesia, saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam milenial. Ya, terima kasih kepada Bapak Asroruniam Soleh yang telah juga sekaligus juga tadi memberikan pemaparan juga yang sangat baik kepada kami, dan juga setelah membuka Sekolah Kebijakan Publik, semoga harapan-harapan yang tadi Bapak sampaikan kepada para peserta kebijakan publik juga bisa menjadi cambuk bagi kami untuk mengikuti kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Rumah Milenial Indonesia ini dengan baik. Baiklah, kalau begitu kepada kawan-kawan sekalian, maaf. Baiklah, kepada kawan-kawan yang tadi sudah
mengacungkan tangan ataupun juga sudah menyampaikan dalam bentuk chat. Ada beberapa nama yang saya sudah catat supaya bisa kemudian menyampaikan secara langsung kepada Bapak Asrorun Niam Soleh beberapa pertanyaan, dan juga mungkin ada beberapa pernyataan juga yang mau disampaikan sudah saya catat, bisa disampaikan secara langsung, nanti akan saya buka mute-nya agar bisa menyampaikan pertanyaan ataupun statement kepada Bapak Asrorun Niam Soleh. Yang pertama tadi saya sudah catat ada Bang Atfal Mahatta Piliang. Mohon maaf. Ya, yang sudah mengacungkan. Oke, kepada Bang Afdal Mahatta Piliang, mungkin bisa disampaikan pertanyaan ataupun juga hal yang bisa disampaikan kepada Bapak Asrorun Niam Soleh. Waktu sudah tepat saya. Silakan, mungkin juga disampaikan juga asal dari mana dan juga kuliahnya atau top ininya dari mana. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Moderator, Bang Sahat, dan yang kami hormati Bang Asrorun Niam. Perkenalkan, saya Afdal Mahatta, dosen Universitas Agung Podomoro, kebetulan juga staf ahli Komisi 3 DPR RI. Saya menarik memahami dari awal apa yang Bang Asrorun Niam sampaikan. Yang ingin saya tanyakan, memang kemudian arus informasi dan teknologi ini memang faktor kekuatan bagi kami generasi muda. Tapi di sisi lain ini merupakan tantangan dan ancaman, karena seperti yang kita ketahui permasalahan konflik-konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah memang kemudian akibat arus informasi yang bias, artinya informasi yang tidak utuh terus kemudian sampai kepada orang-orang yang kemudian berakibat munculnya konflik horizontal. Pertanyaan saya ke Bang Asrorun, yang mungkin ini jadi tantangan juga kami nanti generasi muda, seperti apa pelaksanaan yang harus kita terapkan agar kemudian perpecahan akibat informasi-informasi yang bias ini, yang tidak tersampaikan dengan utuh, kemudian bisa terselesaikan sehingga kita tidak lelah lagi dengan urusan-urusan yang kemudian konflik horizontal akibat informasi-informasi yang salah yang diterima oleh masyarakat, dan kemudian kita bersama membangun kembali bangsa ini tanpa kemudian ada konflik-konflik yang terjadi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada Bang Asrorun Niam. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bang Abdul Mahatta Piliang yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Mungkin disimpan dulu pertanyaannya, nanti kita akan sampaikan langsung kepada Pak Asrorun. Yang kedua ada Bang Asrabula Junga Jara dari Sumba Tengah, yang tadi juga sudah menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf, akan saya buka. Kepada Bang Asra, mohon disilakan menyampaikan langsung. Ya, silakan kepada Bang Asra. Sudah menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pemateri, terima kasih juga buat teman-teman Rumah Milenial yang sudah membuat wadah ini untuk sama-sama berdiskusi. Seperti pertanyaan saya di chat room tadi, dalam kenyataannya, tokoh muda kalau misalkan ikut berpolitik atau dalam pesta demokrasi, tokoh muda misalkan pemuda-pemuda selalu dikatakan gagal atau tidak secara matang untuk ikut mengambil kebijakan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana
ketika tokoh muda tidak dilibatkan dalam misalkan kancah politik, selalu dianggap itu adalah orang-orang yang tidak memahami, bagaimana tokoh muda bisa mengambil suatu kebijakan atau mengawasi suatu kebijakan yang ada di lingkungan sekitar atau maupun yang ada secara tidak sepihak kepada orang-orang di sekelilingnya begitu. Mungkin itu pertanyaan saya, Bang. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bang Asra yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan satu lagi tadi ada Kaida Ayu Prasasti yang tadi juga sudah mengacungkan pertanyaan. Saya akan membuka untuk Kaida. Terima kasih, Ya, siap. Silakan Kaida untuk sampaikan kepada Pak Asrorun. Dan selamat sore Pak Asrorun, juga teman-teman dari Sekolah Kebijakan Publik. Perkenalkan, saya Sasti. Mungkin nama depan saya Ida, tapi saya bisa dipanggil Sasti. Pertanyaan saya sebenarnya adalah sama seperti yang ada di chatroom. Jadi saya tertarik soal jejak digital dan jempol anak muda, anak milenial zaman now gitu Pak Asrorun ya. Saya ingat beberapa bulan lalu, bahkan Pak Ridwan Kamil itu sempat kena kasus karena kejadian atau jejak digital beliau pada saat katanya masih galau. Karena anak muda itu identik dengan galau ya Pak, dan kadang apa yang kita lakukan di dunia digital itu adalah proses kita berkembang secara pribadi. Tapi bagaimana kemudian untuk menyikapi proses berkembang secara pribadi ini agar disekat dengan proses berkembang secara profesional? Karena menurut saya itu dua hal yang berbeda. Gimana ya Pak Asrorun terkait soal ini? Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bung Moderator. baik, terima kasih. Sudah ada 3 penanya yang tadi sudah menyampaikan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Asrorun untuk bisa memberikan tanggapan. Kepada waktu dan tempat, saya persilakan ke Bapak. Ya, terima kasih ya. Yang pertama, sama yang ketiga tadi memiliki keterkaitan yang terkait dengan literasi digital kita di dalam proses internalisasi nilai, serta juga bermuamalah secara sosialnya, ya, melakukan aktivitas sosial. Benar bahwa masing-masing kita sebagai pemimpin, sekarang pola kepemimpinan yang seperti apa yang mau dikembangkan di tengah lingkungan strategis kita. Nah, kepemimpinan yang berhasil itu adalah kepemimpinan yang berkarakter dan yang adaptif terhadap perubahan, serta mengoptimalkan kondisi lingkungan strategis dengan dinamikanya itu sebagai sebuah kekuatan yang bersifat positif. Ada nilai-nilai yang ajak, nilai-nilai yang tetap itu sebagai fondasi kita. Nah, nilai yang ajak ini biasanya nilai-nilai universal yang nggak lekang oleh waktu, yang nggak berubah oleh tempat, dan juga tidak terpengaruh oleh perubahan kondisi dan situasi. Nilai kejujuran, nilai kebersamaan, nilai musyawarah, itu tidak lekang oleh waktu. Cuma implementasi dan juga kontekstualisasinya ini bisa beragam. Di satu tempat akan berbeda dengan tempat yang lain sesuai dengan kondisi lingkungan strategisnya. Nah, kalau hari ini yang menjadi penanda adalah kekuatan media digital yang luar biasa. Nah, kalau zaman saya barusan tadi mestinya diundang Bung Sahat jam 4 atau jam 3, tapi saya bersamaan webinar dengan kurang lebih 500 orang Sekolah Kepemimpinan Muda Nasional. Anak-anak ikatan pelajar, kan? Jadi anak-anak pelajar mahasiswa semester awal, semester 2, semester 3 gitu. Nah,
problemnya sama ya, problem kegalauan. Jadi ada transisi. Kalau di dalam usia psikologi perkembangan itu kan transisi dari usia anak ke dewasa. Nah, kalau anak itu biasanya kecenderungan role modelnya itu di orang tua. Maka dalam perspektif hukum positif kita, Undang-Undang Perlindungan Anak, maka tanggung jawab tumbuh kembang itu ada di orang tua. Itu pilar utamanya. Dan kita juga menyadari baik pada aspek pendidikan, aspek sosialnya, aspek tumbuh kembang, aspek finansial, itu mereka sangat dependen ke orang tua. Tetapi begitu masuk usia remaja, usia dewasa pemula, dia sudah merasa jago gitu ya, merasa saya sudah dewasa, saya sudah independen, saya sudah bisa berpikir menentukan diri kita sendiri, gitu kan? Kecenderungannya seperti itu. Maka yang mempengaruhi dia secara lebih optimal bukan lagi orang tua, tetapi sahabat dan juga lingkungannya. Ini pendekatan peer group. Dia akan menjadikan temannya sebagai role model. Dan juga lingkungan yang baru yang kemudian di benak dia menjadi hal yang bersifat ideal begitu, karena bisa menemukan lingkungannya yang bukan dari orang tua. Ini bab soal jati diri. Maka dalam posisi yang seperti ini harus dibarengi, diimbangi dengan literasi. Literasi kalau dalam konteks hari ini literasi digital. Kalau pada saat usia saya seperti rekan-rekan dulu berarti 20 tahunan yang lalu pas saya SLTA, maka lingkungan komunitas akan sangat menentukan hitam putihnya kita. Saya sedikit cerita. Pada saat saya awal masuk SLTA ya, itu adalah awal saya berpisah dengan orang tua karena harus boarding school, beasiswa waktu itu, dan kebetulan saya dari SLPP sampai postdoktoral itu beasiswa terus. Pada saat dapat beasiswa jauh dari rumah, kurang lebih 600 kilo lah, kurang 400-an kilo lah dari rumah waktu itu. Tapi sudah bayangkan masih SLTP masuk ke SLTA, dan lingkungannya lingkungan yang sangat kondusif, boarding school, anak-anak yang terpilih di daerah se-Jawa yang ikut seleksi 5 besar gitu, memang terpilih gitu. Lingkungannya kondusif, orang tua saya nggak bisa nganter, pesannya cuma satu, belajar yang rajin, kumpul dengan teman-teman yang baik, dan satu pesannya, jangan merokok. Kaget juga kita. Padahal waktu di kampung dulu familiar sekali dengan orang di masjid, di musala sambil nongkrong, rokok begitu, sehingga muncul permisivitas di dalam diri kita. Tetapi begitu masuk di dalam lingkungan baru dengan situasi yang sangat kondusif, maka kemudian itu akan menjadi awal saya yang baru, yang kemudian jadi bisa berkontribusi sampai hari ini. Ini sekedar contoh betapa lingkungan strategis itu sangat menentukan di dalam proses menjadinya. Maka kita punya tanggung jawab untuk menciptakan ruang-ruang keberperanan publik dengan situasi yang bersifat positif seperti itu. Nah, karakteristik media digital itu adalah siapapun bisa menulis apapun. Ibarat hutan belantara, siapapun bisa menemukan apapun di situ. Di situ ada ular, di situ ada harimau, tetapi di situ juga ada bunga mawar, melati yang harum baunya, dan memiliki nilai kemanfaatan yang luar biasa. Nah, tugas kita sekarang menciptakan ruang-ruang publik di media digital untuk menumbuhkan cara pandang positif terhadap aktivitas-aktivitas dan juga artikulasi kepemimpinan anak-anak muda. Dengan pendekatan apa? Ini yang kedua tadi, si Asra ya.
pendekatan partisipatori. Karena tadi itu dari anak ke dewasa, ke anak muda, dewasa pemula, maka ketika dia pengen menunjukkan jati diri, maka pada hakikatnya mereka harus diberikan ruang dan juga kesempatan. Dan di SLTA serta di kuliah awal itu lagi-lagi akan sangat menentukan bagaimana kita menjadi berikutnya. Sebagai contoh juga personal story ya, pengenalan terhadap lingkungan yang beragam serta pengembangan situasi yang saling memahami antar perbedaan, kalau itu dikenalkan secara lebih dini, maka akan ada percepatan pematangan kita sebagai pemimpin. Dan saya waktu itu basisnya saya keagamaan, saya tradisi keagamaan cukup kuat, ya. Saya Muslim sangat kuat, saya tradisi NU kuat. Kemudian masuk di SLTA, tradisi keagamaan yang beragam latar belakang dan juga mazhab pemikiran. Ada NU, ada Muhammadiyah, yang kita bisa bayangkan kalau di grassroots itu begitu keras interaksi dan juga relasinya, saling tolak menolaknya. Tetapi saya sedari dini dikenalkan dengan lingkungan yang sangat keras, tajam perbedaan di tengah masyarakat, tetapi itu adalah realitas yang ada. Maka setelah itu saya menjadi sangat terbuka, begitu masuk kuliah juga begitu beragam, masuk di dunia kerja juga sangat beragam, di KPAI, warna-warni agama, warna-warni asal-usul, menempa diri saya. Dan itu sebagai contoh ya, betapa pengenalan terhadap diversity sedari awal itu akan memperkokoh dan juga memperkuat kita sebagai pemimpin di tengah realitas masyarakat kita yang memang beragam. Sekolah kepemimpinan, sekolah kebijakan publik ini menjadi sangat relevan di dalam konteks kita memahami realitas masyarakat kita yang beragam. Penilaian kita terhadap seseorang itu akan sangat terbawa terkait dengan paradigma dan juga mindset otak kita. Ketika kita menilai seseorang, itu diukur dengan otak kita. Maka ada peribahasa, kalau orang sempit pikiran, itu ibarat katak di dalam tempurung. Karena kita nggak pernah membuka cakrawala. Di dalam pergaulan kita, bisa jadi yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, itulah kebenaran yang bersifat tunggal. Kalau kita berada di dalam tempurung yang kecil tadi. Padahal bisa jadi begitu tempurung itu kita buka, ada alternatif-alternatif lain yang memungkinkan adanya kebenaran. Maka kita menjadi sangat terbuka dan menjadi sangat bisa memahami. Jadi pertama tadi itu belajar, kemudian yang kedua memahami. Ada understanding di situ. Nah, dengan pemahaman yang utuh terhadap karakteristik masyarakat digital yang borderless tadi, maka kita bisa menggeser tempurung yang kecil yang diperbahasakan kata di dalam tempurung tadi. Tempurung kita adalah seluas bumi seisinya, tanpa batas sekat administratif kedaerahan, bahkan tanpa batas sekat administrasi antar negara. Kita bisa berselancar, kita bisa mengambil manfaat, kita bisa memperoleh informasi apapun yang terjadi hari ini real time di Amerika, di Rusia, di New Zealand, di Australia, kita bisa menemukan kebenaran yang ada di sana, bisa memperoleh akses beasiswa pendidikan juga dari sana, dari manapun itu. Saya bisa belajar dari rekan Sahat, sebagaimana Sahat juga bisa belajar dari Tasti, dan lain sebagainya. Sangat terbuka. Maka kuncinya adalah
literasi. Literasi bukan hanya sekedar bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi komunikasi secara baik, artinya literasi pada aspek teknikalnya, tetapi yang jauh lebih penting adalah literasi mentalitas kita di dalam menggunakan media digital tadi. Literasi mentalitas kita. Di situ ada etika, di situ ada hukum, dan yang paling penting soal mindset. Jangan sampai karena kita berpikir, oh ini kan cuma media digital, saya ngomong apa saja. Justru sekarang ini dengan adanya media digital, seluruh aktivitas kita terrecord. Akan berbeda dengan kondisi yang kita offline. Kita ngomong, habis ngata-ngatain orang, sekalipun bercanda, selesai. Tetapi kalau di media digital, kita ngumpat kepada seseorang, asalnya guyon, asalnya bercanda, tetapi itu kemudian di-quote oleh orang, direkam, diabadikan, terus di-capture dengan caption yang lain, tanpa menyertakan emosi pada saat kita tadi menyampaikan, maka bisa melahirkan permusuhan. Dan itu yang tadi ditanyakan oleh Afdal tadi itu. Akibat iliterasi tadi, muncul pertentangan di tengah masyarakat kita, bahkan konflik horizontal terjadi karena persoalan iliterasi. Pengelompokan berdasarkan preferensi pilihan politik, kemudian muncul meme, informasi hoax, disinformasi, misinformasi, kemudian kita telan mentah-mentah, kemudian membangun persepsi. Membangun persepsi tentang seseorang, tentang situasi, tentang kabar kondisi, tentang policy yang belum tentu itu akurat. Atau bisa jadi akurat tetapi pada ruang dan waktu yang berbeda. Sehingga bisa melahirkan persepsi yang berbeda. Disinilah pentingnya kita berdewasa ketika mendengar informasi, memperoleh informasi, bahkan jangan-jangan kita berkontribusi di dalam produksi informasi hoax, menjadi buzzer yang membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, memperkuat kelompok sekalipun salah, menyalahkan orang sekalipun mereka benar. Kita perlu melakukan introspeksi agar masyarakat kita menjadi lebih berbudaya, sehingga kepemimpinan yang ada dibangun atas dasar murni kemaslahatan bersama. Saya kira itu ya, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi, dan sekali lagi selamat atas inisiasi yang sangat baik ini, Sekolah Kebijakan Publik. Saya berharap dalam proses Sekolah Kebijakan Publik ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang inklusif, pemimpin-pemimpin bangsa yang akan mengarahkan kemaslahatan bangsa ke depan. Terima kasih, sukses selalu, selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Asrorun Niam yang tadi sudah sampaikan. Saya akan juga memberikan waktu kepada Bapak Abang Dasat Sinurat untuk menyampaikan beberapa hal. Pada waktu dan tempat saya berikan. Ya, selamat sore. Terima kasih kepada moderator. Saya mewakili Rumah Milenial Indonesia dan para peserta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asrorun Niam yang sudah menyampaikan pemaparan. Beliau memang bisa dibilang abang asuh lah yang banyak memberikan motivasi, bimbingan kepada generasi muda untuk bisa sejak muda berkarya, berusaha memberikan yang terbaik sehingga suatu saat nanti bisa menjadi pemimpin di berbagai bidang profesi sesuai dengan bakat, talenta dari kita masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi motivasi bagi teman-teman peserta untuk bisa mengikuti Sekolah Kebijakan Publik ini selama sebulan ke depan. Kepada para peserta, mudah-mudahan nantinya untuk apa yang kemudian bisa dilakukan di masa Sekolah Kebijakan Publik ini bisa kita tindak lanjuti, nanti kita bahas di dalam grup yang sudah kita siapkan bersama. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Salam milenial.
Terima kasih kepada Abang Sahat Sinurat yang tadi sudah menyampaikan. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan melalui chat juga. Tapi mungkin saya mohon maaf, mungkin belum bisa diakomodir oleh narasumber karena adanya keterbatasan waktu. Sehingga kami mungkin nanti untuk kedepannya akan mengatur bagaimana supaya penyampaian pertanyaan bisa dapat mengakomodir semuanya. Oleh karena itu, saya akan sampaikan bahwa kepada kawan-kawan untuk jangan lupa mengikuti akun daripada IG-nya Rumah Milenial Indonesia @rumahmilenial_id, dan juga untuk mengikuti akun Instagram dari Pak Asrorun Niam. Beliau mempunyai akun Instagram yang tadi sudah saya chat, yaitu @niamsoleh, dan juga akun Instagram dari Deputi 2 Kemenpora, @deputi2 Kemenpora dan @kemenpora. Untuk kegiatan kita pada sore hari ini, kepada kawan-kawan, kegiatan kita pada sore hari ini telah selesai, dan juga kami dari panitia Rumah Milenial Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asrorun Niam Soleh yang telah menjadi narasumber pada sore hari ini. Terima kasih. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada Bapak. Dan juga untuk kepada para peserta, mohon bisa mengaktifkan videonya karena kita mau foto bersama. Kita nanti akan posting di IG-nya Rumah Milenial Indonesia, dan juga kita akan tag kepada Pak Asrorun. Begitu. Oke, karena ini ada banyak sekali kawan-kawan. Ini kalau udah mau foto langsung muncul semua mukanya ini. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, mohon maaf. Yang kedua, kawan-kawan, ada banyak ini. 1, 2, 3. Oke. Terus yang ketiga, tidak apa-apa. Ya. Dan yang keempat, ini nggak diaktifin semua videonya ini. Oke. Baiklah kepada kawan-kawan, diskusi kita pada hari ini telah selesai. Info lebih lanjut akan kami sampaikan lewat grup. Mohon maaf kepada kawan-kawan yang tadi sudah mengechat pertanyaan tetapi belum terakomodir. Semoga ke depan ketika kawan-kawan bertanya kami bisa mengakomodirnya, dan juga semua kawan-kawan bisa follow lagi akun IG-nya Rumah Milenial Indonesia dan akun IG-nya Pak Asrorun Niam Soleh. Terima kasih kepada kawan-kawan. Selamat sore, selamat beraktivitas.